Dan gimana cara ngapalinnya? Teman-teman daripada ngapalin mending candlestick pattern. Candlesticknya seperti biasa. Kalau kita mau memulai belajar sesuatu, misalnya kita belajar tentang candlestick, nah kita harus tahu dulu definisinya seperti apa ya. Jadi jangan asal lihat, jangan asal pakai, tapi kita harus pahami dulu candlestick itu apa sih. Jadi kita paham apa yang kita sedang pelajari. Itu adalah basic yang paling penting. Nah, definisi dari candlestick adalah jenis grafik harga yang digunakan untuk menampilkan harga sekuritas tinggi, rendah, pembukaan, dan penutupan untuk periode tertentu. Ya, jadi di sini sudah saya bold merah, di mana teman-teman bisa langsung melihat yang pentingnya saja itu adalah ada harga sekuritas tinggi, rendah, pembukaan, dan penutupan. Artinya si candlestick itu adalah grafik yang menunjukkan sekuritas tinggi, rendah, pembukaan, dan penutupan ya. Jadi ada 4 poin yang penting yang ditunjukkan oleh grafik candlestick tersebut. Nah, kita akan langsung lanjut. Dimana cara membaca candlestick itu seperti apa? Ini trader-trader pasti sering banget ngelihat candlestick ya. Teman-teman pasti udah familiar, tapi teman-teman mungkin ada yang masih belum tahu cara membaca candlestick. Ya, kenapa ada ekornya, kenapa ada sumbunya, dan batang itu sebenarnya buat apa. Nah, jadi buat teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa lihat ke sini. Jadi, saya akan coba pakai ini ya, annotate. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada batang dan juga ada sumbunya ya. Jadi, si satu batang dan sumbu ini menunjukkan suatu periode tertentu yang disesuaikan dengan time frame. Misalnya kalau kita pilih time frame, misalnya ya, time frame 5 menit ya. Kalau misalnya kita pilih time frame 5 menit, maka satu candlestick ini mewakili harga di 5 menit itu ya. Satu candlestick ini mewakili harga di 5 menit itu. Jika kita ganti time frame-nya menjadi 15 menit, 1 jam, atau 1 hari, maka harga atau satu buah candlestick itu akan mewakili dari periode yang kita pilih. Misalnya 15 menit, maka 15 menit dari periode tersebut ya. Gitu. Jadi sikat satu candlestick ini berdurasinya itu 15 menit ya. Dan gimana cara pembentukannya? Misalnya satu batang ini ya. Misalnya kita bahas satu batang ini. Jika si harganya bergerak seperti ini ya nih teman-teman. Nih ya. Misalnya ada chart seperti ini. Misalnya kita kasih garis ya. Ini adalah titik awal dan ini adalah titik akhir 5 menit ya. Ini 5 menit. Jadi dari sini ke sini ini adalah 5 menit ya. 5 menit. Nah, jika ada grafik misalnya ya masuk seperti ini. Nah, masuk kayak gini ya. Nah, jadi start harganya ada di sini. Terus dia naik, dia turun, dia naik lagi, dia turun lagi, dia naik lagi, dan dia naik, turun, ketutup di sini ya. Baru dia naik lagi, naik turun lagi. Nah, dari grafik seperti ini, dari grafik garis ini selama 5 menit, ini bisa diterjemahkan ke dalam candlestick. Nah, jadinya seperti apa? Jadinya kalau kita lihat di sini ada pembukaan ya di sini. Ini adalah opening, ini adalah open, ini adalah close. Pembukaan dan penutupan ya. Pembukaan dan penutupan candlestick. Nah, ketika dia masuk di sini, maka ini adalah open. Yang ini nih teman-teman. Open ya di sini. Ini adalah open. Jadi di sini akan muncul sebuah batang. Ini adalah batangnya ya. Ini adalah batang. Nah, ketika dia naik turun, nah ini dia kan turun di bawah harga open ya. Artinya kalau dia turun, dia ada di bawah nih harganya. Nah, terus dia naik lagi. Terus dia turun, naik. Nah, terus dia naik. Keluar di sini ya. Keluar di sini. Artinya yang ini adalah harga close. Nah, yang ini harga close. Kita garisin lagi.
Nah, garisin lagi di sini ya. Nah, ini adalah si badan candlenya. Jadi harga open dan harga close. Lalu ekornya dari mana dapatnya? Nah, kalau ekor itu tergantung dari harga tertinggi di periode 5 menit ini. Ya. Di sini kan berarti artinya dia ada garis ekor seperti ini. Nah, ini ada ekornya ya. Ini ada ekor. Yang ini juga sama. Garisnya ada di sini, maka harganya ada di sini. Jadi seekor ini adalah harga tertinggi dan harga terendah. Tetapi kalau misalnya yang warna hijau ini adalah harga open dan harga open dan close-nya ya. Jadi kita bisa melihat perbedaan keduanya. Jadi kalau misalnya ekornya panjang banget, kalau batangnya panjang banget, kita jadi tahu apa artinya itu ya. Jadi kalau ekor ya udah itu cuma pernah menyentuh ke sana. Tapi dia nggak benar-benar open dan close gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman udah paham konsep ini, maka teman-teman tahu cara membaca si candlestick-nya ya. Oke. Dan mulai lebih paham cara membaca candlestick pattern nanti. Oke. Karena ini akan penting ketika teman-teman mau membaca candlestick pattern, teman-teman harus paham ekornya itu seperti apa, maknanya apa, dan juga teman-teman harus tahu badannya itu juga gunanya buat apa ya. Atau pengertiannya. Nah, sama seperti yang warna merah ini ya, hanya saja opennya di atas dan close-nya di bawah. Bedanya itu aja. Ya, berarti kalau misalnya seperti ini, berarti misalnya seperti ini ya, ini harga open, ini harga close, seperti ini, turun, tinggal dibalik aja, nah seperti ini. Maka open dan close-nya adalah di sini ya. Di sini cara membuatnya. Ini kita garis, ini jadi kotaknya, dan ini adalah jadi si sticknya, ini ya. Nah, ini teman-teman. Jadi cara membacanya seperti itu. Cara membuat si candlestick patternnya, cara membuat candlestick grafiknya ya. Nah, sampai situ kita sudah paham tentang membuat candlestick. Nah, dari sini kita bisa masuk ke step berikutnya ya. Mau dapat uang tambahan dari trading emas? Emas merupakan aset paling aman yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jumlah emas yang terbatas dan juga langka membuat harga emas naik dari tahun ke tahun. Ini membuat emas menjadi sangat berharga dan juga mahal. Tapi, bagaimana cara menghasilkan uang dari sini? Kami perkenalkan kelas Gold Hack. Di sini kami akan membagikan bagaimana rahasia untuk mendapatkan uang dari trading emas. Hasil pengalaman 7 tahun trading emas kami kemas dalam bentuk strategi Gold Hack, di mana dengan strategi ini Anda bisa mendapatkan profit konsisten. Jadi apa aja yang akan didapatkan di kelas ini? 1. Peluang bisnis emas dengan return yang paling besar. Yang kedua, cara menganalisa market emas dengan mapping kotak-kotak. Dan yang ketiga, praktek dapat uang dari trading emas hanya dalam 10-15 menit sehari. Jadi mau cepet-cepet dapat uang dari trading emas? Tunggu apa lagi? Ikut kelasnya dengan klik link di bawah ini. Sebelum kita mulai, kita harus tahu bahwa candlestick ini adalah teknik yang cocok untuk memperdagangkan aset finansial apapun yang liquid seperti saham, valuta asing, dan cryptocurrency. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai teori ini ya, candlestick pattern untuk di saham, valuta asing, cryptocurrency itu bakalan bisa dipakai di mana aja. Jadi kalau teman-teman belajar di sini nggak akan ada ruginya. Kenapa? Karena teman-teman pasti akan belajar investasi saham, akan belajar tentang valuta asing. Jadi nggak ada ruginya belajar analisis teknikal ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis candlestick pattern ya. Candlestick pattern. Nah, jadi candlestick pattern itu apa? Oke, definisinya tidak dimasukkan ke sini, tapi akan saya sebutkan ya. Saya akan jelaskan candlestick pattern itu ya seperti yang tadi ya. Jadi kalau ada candlestick, nah candlestick yang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya, itu bisa kita masukkan sebagai pattern. Pattern itu kan sebagai sebuah apa ya? Ya pattern ya, patternnya. Jadi kalau kita melihat pattern tersebut, artinya kita bisa tahu apakah kita harus buy atau kita harus sell, gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan 3 jenis candlestick pattern yang biasanya dipakai sama orang-orang.
Jadi ada single, ada double, dan ada triple. Ya, maksudnya single, double, triple gimana? Maksudnya single candlestick pattern itu adalah candlestick yang single aja, satu candlestick. Jadi kita melihat patternnya hanya dengan satu candlestick. Sedangkan double candlestick pattern adalah kita melihat dua candlestick bersamaan. Kalau triple kita melihat tiga candlestick dikombinasikan. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kita akan bahas jenis yang pertama, single candlestick pattern. Di mana single candlestick pattern ini yang pertama adalah Marubozu. Ya, ini adalah yang pertama, White Marubozu. Nah, Marubozu ini menunjukkan apa sih? Marubozu ini menunjukkan misalnya kalau yang di pertama ya warna putih. Jadi buat teman-teman yang masih kurang familiar sama warna putih sama warna hijau, jadi pada umumnya biasanya kita memakai warna putih dan warna hitam ya, karena teori ini berawal dari forex, yang mana biasanya memakai warna putih atau warna hitam ya. Tapi ini bisa teman-teman ubah warna putih jadi warna hijau, sedangkan warna hitam itu menjadi warna merah ya. Jadi kalau merah turun, kalau putih naik. Kalau hijau naik, kalau putih tak naik, kalau hitam turun gitu ya. Jadi ini sama aja ya, hanya simbolnya saja yang berbeda. Nah, yang pertama White Marubozu sama Black Marubozu. Nah, kalau kita melihat ada Marubozu seperti ini menunjukkan apa? Ini kita lihat ya di sini. Ini bahkan kalau teman-teman pahamin ya, coba dipahamin dulu. Jadi sebelum dikasih tahu ini buat apa, nih kita pahamin. Artinya apa dia? Artinya dia open di sini, close di sini, ya nggak? Artinya di grafiknya seperti ini nih. Naik terus. Gini, iya kan? Dia nggak ada turun dulu, dia nggak ada turun terus naik dulu. Artinya apa ini coba? Open dan close-nya langsung seperti ini. Artinya apa? Artinya di periode ini bahkan dia nggak ada koreksi sama sekali ya. Nggak ada ketinggian terus koreksi gitu, nggak ada. Itu berarti dia trennya sedang sangat kuat. Bullish, ini lagi bullish ya. Artinya ini bullishnya lagi sangat kuat. Kalau Black Marubozu berarti bearishnya lagi sangat kuat. Kalau lagi sangat kuat artinya apa? Ya berarti ya sangat kuat, jangan dilawan gitu bullishnya. Lagi bullish nih, kita nge-short di sini. Udah terlalu tinggi nih kita nge-short ini. Jangan lah. Kalau kita nge-short di sini bunuh diri namanya. Ya kita berarti harus nge-buy karena kita tahu dengan adanya candle ini dia bullishnya lagi sangat kuat dan sangat baik untuk melakukan long atau buy. Sedangkan yang kanan itu berarti lebih baik yang short gitu ya. Ini Black Marubozu. Oke. Nah, kita udah paham itu ya. Jadi yang penting itu paham dulu konsepnya. Jadi kita paham melihat White Marubozu, melihat Black Marubozu, kita tahu oh ini berarti lagi kuat-kuatnya nih. Bahkan nggak ada koreksi sama sekali, nggak ada ekor. Ya. Itulah kenapa saya tekankan mengerti dulu candlesticknya di awal. Nah, kita lanjut lagi untuk pattern yang kedua ya. Untuk pattern yang kedua, ini adalah long bullish candle dan long bearish candle. Fungsinya gimana? Ini kurang lebih sama ya sama si Marubozu, cuman memang dia ada koreksi. Jadi kalau misalnya dia open di sini ya, grafiknya open di sini, dia turun dulu, terus dia naik ke atas misalnya gini, terus turun. Ini juga sama menunjukkan apa teman-teman? Ini menunjukkan bahwa dia merupakan bullish yang kuat. Kenapa? Karena badan ini panjang banget ya. Tetap aja walaupun dia koreksinya sedikit seperti ini, tetap aja dia menunjukkan bahwa si bullishnya itu lagi kuat-kuat banget, trennya itu lagi kuat banget. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita lakukan long ya. Jadi ada ekor sedikit ya yang nggak beda jauh sama Marubozu. Cuman kalau Marubozu itu wah kuat banget lah istilahnya. Ini masih lebih lemah dibanding yang tadi, tapi tetap sama aja. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau yang ini agak beda nih ya dibanding yang tadi long bullish candle dan juga Marubozu. Ini adalah spinning tops, ya. Ini adalah spinning tops. Kalau yang ini artinya apa nih? Jadi seperti biasa kita lihat, artinya kan seperti ini ya. Artinya dia buka di sini, dia ada grafik. Wah, turun, naik. Wah, tapi akhirnya balik lagi. Di sini keluarnya, ini masuk, ini keluar, ini open, ini close.
Bayangin kita dia naik turunnya banyak banget, tapi dia ujung-ujungnya keluarnya di sini. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Artinya kok dia dibeli nggak naik, dijual nggak turun. Artinya apa? Artinya di sini bullish dan bearishnya itu lagi sama-sama seimbang. Yang mau nge-buy dan mau ngejual itu sama-sama seimbang. Jadi ini kurang lebih harganya agak stuck di situ ya. Kurang lebih kalau spinning tops itu. Ya. Jadi kalau misalnya di sini kita bilang beli atau jual ya masih ragu ya, masih galau karena kalau terjadi spinning tops ini kita nggak tahu dia bakal naik atau bakal turun. Itu karena buy sama si jualnya, beli sama jualnya itu masih kurang lebih seimbang. Jadi di sini adalah ya galau lah, bisa disebut galau karena seimbang lagi ekornya ini ya. Ini ekornya seimbang, jadi jangan sampai kebalik. Kalau seimbang gini ya berarti kita nggak tahu nih harus ngapain. Ya berarti kita standby dulu karena nggak tahu kita harus beli atau jual. Nah berikutnya, nah ini baru kalau yang ini biasanya ini lebih bisa dilihat ya. Nah yang ini. Nah ini sama ya, long ledge doji itu mirip sama yang tadi spinning tops, cuman bener-bener datar nih. Jadi masuknya sama, keluarnya sama, tapi naik turunnya tinggi. Ini juga sama, ini juga kita masih bingung ya, dia mau naik atau mau turun. Tapi kalau misalnya teman-teman mau scalping di sini bagus, jelas ya, karena kalau misalnya teman-teman di sini jual di sini pasti kena beli di sini. Di sini bisa teman-teman manfaatin ini harga tetap, tapi teman-teman bisa dapat profit. Itu teman-teman bisa manfaatkan untuk scalping ya. Teman-teman bisa manfaatkan untuk scalping si long ledge doji atau si spinning tops tadi. Nah, sedangkan yang lain di sini ada dragonfly doji sama ada gravestone doji ya. Ini dragonfly dan gravestone. Dragonfly itu apa, cakung ya. Kalau gravestone itu kuburan. Kalau diartiin. Kalau ini artinya apa? Ya seperti biasa seperti tadi ya. Teman-teman lihat masuknya di mana, berarti bayangin masuknya di sini, dia turun, dia naik lagi dengan kekuatan yang sama. Kuat, keluar lagi di sini. Ini juga sama ya. Ini naik, turun. Artinya apa coba di sini teman-teman? Nah, kalau yang ini artinya akan ada kemungkinan pantulan harga. Kenapa? Karena lagi jual-jualnya, lagi turun-turunnya, tiba-tiba mantul dengan kencang, ya. Tiba-tiba mantul ke atas ini. Artinya apa coba? Artinya di sini supportnya sangat kuat nih di sini nih. Ini ada support kuat. Ini ada area support yang kuat yang ini. Ini adalah area support yang kuat. Ya. Ini support yang kuat banget, makanya dia jadinya mantul. Dan kalau ketemu support dan udah mantul kayak begini, teman-teman tahu ya artinya apa? Artinya dia bakal mantul atau bakal koreksi. Itu udah pasti. Seperti yang udah saya sebelumnya udah pernah diajarin ya. Kalau misalnya kena support, ini ada support, mantul lagi. Apalagi udah confirm seperti ini nih, ada tanda seperti ini. Nah kalau udah ada tanda seperti ini, artinya memang supportnya itu kuat. Tapi kalau misalnya dia nggak ada tanda seperti ini ya, di sini malah adanya Marubozu yang bearish, gini, artinya dia malah turun jadinya. Dia tembus. Ketika dia tembus si support ya, terus malah bikinnya Marubozu, ya berarti dia bakal ke bawah. Tapi kalau misalnya dia kena support dan membentuknya seperti ini ya, Dragonfly Doji, ya berarti dia bakal mantul. Ini ya teman-teman. Itu perbedaannya. Cara melihat pergerakan harga kedepannya dengan menggunakan candlestick. Sama seperti Gravestone Doji pun sama ya. Jadi di sini menunjukkan resistance yang sangat kuat. Sehingga kalau kena resistance ini maka dia akan mantul. Ya. Dan setelah muncul seperti ini, teman-teman harus tahu ngapain. Berarti akan ada perubahan tren. Akan ada koreksi. Teman-teman silahkan buka openan sebalik ya. Dan yang terakhir ada for price doji. Kalau yang ini ya harganya datar ya. Jadi di sini bahkan nggak ada volatility-nya ya, nggak ada fluktuatifnya. Jadi beda sama yang ini. Kalau yang ini teman-teman bisa manfaatin buat scalping, kalau yang ini ya teman-teman nggak bisa trading lah. Ya nggak ada, harganya nggak berubah gitu. Oke ya. Nah itu buat yang single candlestick pattern. Lanjut lagi nih, single candlestick pattern yang lain. Ini hammer, ini mirip sama si yang tadi.
yang favorit kita itu kan biasanya kita mencari pantulan koreksi ya. Ini biasanya favorit saya juga. Yang ini Dragonfly Doji sama Gravestone Doji. Tentu saja apakah di chart akan muncul hal seperti ini terus? Enggak juga. Pasti dia bakal munculnya yang lain ya. Pasti ada kepalanya seperti ini misalnya. Nah, yang kalau seperti ini bisa kita namain. Ini namanya Hammer, ini namanya Hangman ya. Nah, di sini kalau Hammer, nih teman-teman lihat ya. Hammer, ini teman-teman bisa merasakan ini opennya di sini, turun terus dia naik. Ini opennya di sini ya. Terus keluarnya di sini. Nah, ini sama kayak yang tadi ya. Jadi ketika dia udah ke bawah banget, ini pasti ada resistance di sini nih. Ini ada area resistance yang ini. Jadi makanya ketika dia ke bawah, wah berat banget. Langsung naik lagi, mantul semua. Kalau setelah mantul seperti ini, udah ada hammer seperti ini ya, udah gitu didukung sama ini ya. Sama ada long bullish candle lagi 2 biji. Wah udah ini udah pasti naik. Gitu, koreksinya udah confirm. Dia entah koreksi, entah dia perubahan tren ya. Gitu. Sama seperti hanging man yang terbalik. Kalau hanging man terbalik ya sama nih. Ini juga menandakan perubahan tren. Jadi dia masuknya dari sini, turun, terus dia keluar di sini. Nah, biasanya kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ketika dia lagi kena resistance ya, di sini kan resistance kuat ya, yang ini ya. Ini ceritanya resistance kuat. Nah, ketika dia kena resistance, dia langsung mantul ke sini. Cuman karena belinya itu masih kuat banget, jadi dia mantul lagi ke atas. Nah, cuman dia berhentinya masih di bawah, bukan jadi hijau ya. Jadi beda kalau misalnya hijaunya, jadi beda kalau misalnya jadi hijau. Ya, kalau misalnya dia hammerman-nya kayak gini, ya beda artinya dong, masih naik. Tapi kalau hammerman-nya yang hitam atau yang merah, itu kan artinya dia tetap turun ya. Dia tetap turun ke bawah sini. Yang artinya dia bakalan melanjutkan penurunannya gitu. Karena si buy-nya juga kurang kuat. Makanya muncul hammer yang merah. Karena dia buy-nya kurang kuat, makanya dia memantul ke bawah. Ini bisa kelihatan dari situ ya. Belinya kurang kuat, sell-nya lebih kuat. Jadi kalau kita pahamin, oh iya masuk akal juga kenapa dia mantul langsung. Apalagi didukung sama long bearish candle seperti ini. Ya. Gitu. Oke. Nah, itu adalah contoh-contoh single candlestick pattern yang sering keluar. Jadi kalau ditanya masih banyak, masih banyak banget. Pusing nanti kalau kita belajar semua. Makanya saya ajarkan yang paling sering keluar. Mungkin yang saya favoritkan ya ini ya hammer dan hanging man. Kita lihat ada long bullish candle, apalagi kalau ada marubozu. Ini kuat banget. Udah, teman-teman bisa hafalkan beberapa yang tadi saya sebutkan ya. Doji. Tuh, itu udah single candlestick pattern yang udah sering banget keluar. Jadi teman-teman bisa hafalin aja yang saya jelasin, ini udah cukup. Karena kita cari aja yang paling sering keluar ya, nggak usah belajar terlalu banyak. Kecuali kalau teman-teman emang haus akan pengetahuan ya. Sekarang kita lanjut lagi ke double candlestick pattern. Yang mana kalau double candlestick pattern itu ada dua ya. Jadi kita melihatnya dua. Nah, seperti yang ini ya misalnya teman-teman nih. Ini ada engulfing pattern. Ya. Mungkin ilmunya ini bisa teman-teman denger ya dari ada inside bar, outside bar. Nah, kalau yang seperti ini bullish engulfing, kita melihat ada dua ya. Ada dua ya di sini. Ada yang waktu turun dan tiba-tiba mantul lebih gede. Nah, kalau ini kita bisa melihat dari inside bar dan outside bar ya. Jadi ketika seperti ini ya, kan merah. Terus tiba-tiba muncul warna hijau yang seperti ini. Nah, ini muncul outside bar ya, teman-teman namanya. Ini outside bar. Nah, kalau misalnya ada outside bar seperti ini, itu bisa dibilang yang terjadi itu dia bakal ada pembalikan arah nih, teman-teman. Kalau terjadi seperti ini. Jadi ada outside bar, confirm dia memantul langsung tiba-tiba long bullish candle. Jadi dia masuknya lewat sini. Saya pakai warna merah ya. Dia masuknya lewat sini, keluarnya lewat sini, masuk lagi. Yang kita pengennya dia turun sedikit, tapi dia ternyata naik tinggi banget. Nah, ini kan artinya dia sudah memantul ya.
Cuman memang pantulannya agak nggak seimbang. Dia udah keburu terbang duluan, beda sama yang tadi. Kalau yang hammer kan dia masuknya seimbang. Sama ya, yang hammer juga masuknya di sini, keluarnya di sini ya. Sama-sama lebih tinggi keluarnya. Nah, ini juga sama nih. Ini juga masuknya lebih rendah, keluarnya lebih tinggi. Nah, kalau ada seperti itu, artinya dia akan ada pembalikan arah. Sama halnya seperti ini ya. Ini masuknya di sini, keluarnya di bawah. Nah, ini pantulannya kuat banget nih. Jadinya maka kalau udah ada muncul seperti ini, ya udah kita langsung lakukan jual aja. Gitu ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk engulfing pattern di sini terjadi outside bar. Kalau outside bar itu dia candle yang berikutnya itu lebih gede ya. Kalau inside bar dia candle yang berikutnya lebih kecil. Nah, yang ini outside bar. Ini inside bar ya. Kalau misalnya teman-teman familiar dengan istilah ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini ada double candlestick pattern, di mana yang ini adalah bearish harami dan juga bullish harami ya. Kalau kita lihat di sini kurang lebih sama, cuman bedanya ini adalah inside bar. Nah, jadi kita bisa melihat terjadinya inside bar atau enggak. Kalau yang tadi itu outside bar, kalau yang ini inside bar. Ya, jadi dari besar seperti ini, dia muncul pantulan di sini. Nah, dan dia terjadi inside bar di sini ya. Nih teman-teman. Inside bar. Jadi teman-teman ingat kalau ada inside bar atau outside bar ada kemungkinan akan ada pantulan harga. Beda sama yang ini ya. Nih, kalau teman-teman lihat nih. Ini inside bar enggak, outside bar enggak. Jadi jangan berpikir bahwa semuanya itu adalah inside dan outside bar. Nah, ini inside bar enggak, outside bar enggak. Bisa teman-teman lihat langsung di sini. Gitu. Nah, kalau yang ini ya inside bar. Jadi ketika dia lagi turun, naik, dan ternyata dia memantul di sini, walaupun kecil. Nah, di sini teman-teman udah siap-siap nih. Apakah yang muncul berikutnya long bullish candle? Kalau yang muncul berikutnya long bullish candle ya sudah langsung beli aja di sini untuk nunggu konfirmasinya ya. Karena bisa aja dia turun ke bawah seperti ini, gitu. Nah, sekarang berikutnya adalah si dark cloud cover. Ini juga sama nih, teman-teman bisa melihat ada si ekor yang panjang seperti ini, ada ekor panjang seperti ini. Ini artinya dia ada resistance yang kuat ya di sini. Ada resistance yang kuat di sini. Ini untuk yang double. Ini sama, dia ada resistance yang kuat, dia ada ekornya, dan dia akhirnya memantul ke atas gitu ya teman-teman. Ini juga menandakan bahwa akan ada pantulan harga. Tetapi teman-teman harus lihat di sini. Setiap kali ada pantulan, ada kemungkinan pantulan harga di sini, selalu ada long apa ini namanya, long bullish candle atau long bearish candle nih teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan dulu berikutnya seperti apa. Ya, jangan kotaknya cuman kecil seperti ini, terus teman-teman malah beli di sini gitu. Karena bisa aja jadinya turun lagi gitu, masih kuat. Sedangkan kalau yang ini udah confirm karena ada long bullish candle-nya ya. Jadi teman-teman lihat di sini. Oh, di sini ada sesuatu nih. Terus udah dikonfirm sama ini. Berarti dia bakalan mantul gitu, teman-teman ya. Oke. Nah, yang berikutnya sama nih kalau yang ini juga nih. Jadi juga kalau teman-teman lihat pattern ini ada tweezer ya. Tweezer bottom pertama bentuknya kayak hammerman tapi ada dua, hammerman dan hangman yang bersebelahan ya. Kalau ini berkebalikan, ini artinya juga sama nih teman-teman. Ini udah berarti ini udah sangat kuat ini resistance sama si itunya, si supportnya. Ya. Jadi teman-teman harus bisa pahamin dari situ tuh. Jadi kalau kita apalin candlestick patternnya pasti akan pusing, tapi teman-teman harus pahamin kenapa bisa muncul dua ekor seperti ini. Artinya apa? Artinya dia udah mau turun tapi nggak bisa mantul terus ke atas. Ya kalau mantul terus ke atas ya jadinya seperti ini nih teman-teman. Ini juga sama nih, jadinya seperti ini naik. Ini artinya akan ada pantulan, gitu ya teman-teman. Itu untuk yang double candle ya. Nah, itu untuk double candle kurang lebih. Jadi teman-teman jangan cuma menghafalkan si candlestick patternnya, tapi teman-teman harus pahamin juga
Kalau kalau ada ekornya panjang 2 biji ke atas, artinya apa? Artinya itu adalah resistance yang kuat dan lain-lainnya seperti itu ya. Teman-teman harus pahamin dari manakah asal usulnya si candlestick itu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak paham, teman-teman pasti akan bingung kalau cuma ngapalin doang. Karena segitu banyaknya, dan juga candlestick pattern ini adalah alat bantu untuk mengkonfirmasi tren ya. Jadi kan teman-teman sudah memakai trendline untuk menganalisis market, beli atau jualnya. Nah, si candlestick ini adalah untuk membantu konfirmasinya ya. Jadi jangan dipakai candlestick doang. Oke? Selalu gunakan trendline dan juga support dan resistance, itu sudah barang wajib. Sedangkan yang lain-lain ini hanyalah alat bantu buat teman-teman. Dan yang terakhir, ini adalah triple candlestick pattern. Yang mana kalau triple candlestick pattern, nah, kita melihatnya 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada morning star, evening star. Kalau morning kan sudah jelas ya, morning pagi. Artinya kita harus bangun. Kalau evening udah malam, berarti kita harus tidur. Kalau bangun artinya kita bakal naik. Kalau malam berarti kita bakal tidur turun gitu ya, teman-teman. Dan kita melihat ada 3 seperti ini, diwarnain dengan long itu ya, long bearish candle. Terus ada ini kurang lebih seperti doji star ya, tapi bukan doji star. Ini ada yang agak seimbang, ya. Bisa spinning top, tapi juga bukan spinning top juga ya. Jadi kecil seperti ini. Terus di sini ada long bullish candle. Nah, di sini teman-teman bisa memastikan bahwa dia memang akan naik, ya. Tapi tetap diingat, teman-teman jangan asal pakai ini. Teman-teman harus konfirmasi dulu dengan menggunakan trendline dan juga support dan resistance. Apakah benar di sini ada support dan resistance-nya atau tidak? Gitu. Next, ini ada yang kelihatan banget ya. Ini biasanya orang-orang pada suka. Ini ada 3 white soldiers, di mana dia menunjukkan 3 bar. Jadi seperti yang tadi ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang di single candlestick pattern, ketika dia terjadi 3 biji seperti ini, long seperti yang ada tadi, long bullish candle lagi muncul 2 biji. Ya, setiap kali ada pantulan seperti ini, itu artinya dia memang akan confirm pantulannya ya. Apalagi Marubozu seperti ini, Marubozu long bullish candle. Ini Marubozu banyak lagi. Ini lebih confirm lagi nih untuk ada pantulan harga. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat ke sini apakah ada Marubozunya atau enggak. Ya. Gitu. Oke, dan yang terakhir karena tadi candlestick sudah beres ya, kita udah tahu jenis-jenisnya, ada triple, ada double, ada single, tinggal dikombinasikan aja semua. Dan gimana cara ngapalinnya? Teman-teman daripada ngapalin, mending teman-teman pahamin ya. Kalau udah dipahamin, pasti akan lebih mudah hafal. Misalnya kayak yang tadi Marubozu, long bullish candle, itu udah pasti paham, karena yang saya targetkan teman-teman di sini adalah paham candlesticknya ya. Nah, keuntungan candlestick pattern dalam trading adalah memudahkan analisa, mengidentifikasi pergerakan harga, menentukan pola bullish atau bearish dengan cepat, dan panjang body candlesticknya juga menunjukkan seberapa dominan kondisi bullish atau bearish. Apabila bodinya pendek dan shadow-nya panjang, menunjukkan keraguan market. Nah, ini nih ya. Jadi kalau misalnya kita banyak nemuin Marubozu, udah jelas kita harus ngapain dong ya. Marubozu dan long bullish candle, long bearish candle, teman-teman udah paham lah harus ngapain ya. Gitu. Jadi ingat, tetap harus tentukan trendline-nya dan support resistance, dan setelah itu teman-teman bisa manfaatkan ini untuk membantu mengidentifikasi pergerakan harga ya. Dan jangan lupa yang ini. Body candlestick menunjukkan seberapa dominan kondisi bullish atau bearish. Apabila bodinya pendek dan shadow-nya panjang, artinya menunjukkan keraguan market. Makanya ketika dia lagi turun seperti ini dan panjang, keraguan market, artinya dia lagi turun, ragu nih market nih, kemungkinan mantul nih. Nah, itulah yang kita cari ya, keraguan market.